suluk tanpa ilmu adalah sesat. Ilmu tanpa suluk adalah kering, nggak ada gunanya, nggak mampu membasahi hatinya. Itu kalau ilmu tanpa suluk. Suluk tanpa ilmu sesat. Sampean suluk, tapi wawasan keilmuan tentang suluk nggak ada yang membimbing, nggak ada yang menunjukkan, ya jadinya sesat. Wis pokoknya suluk dewe, kholwat dewe, menyepi sendiri, tanpa kemudian bimbingan, tanpa dilandasi keilmuan, sesat. Sampean kemudian wis kalau begitu ngaji tok, belajar dari kitab, ilmu tok, gak suluk, gak ini, tidak akan mampu membasahi hati, tidak akan mampu merubah sisi batiniahnya. Dah. Jadi masih banyak apa yang diajarkan oleh Syekh Ali Al-Khawas kepada murid-murid beliau. Makanya konsepnya, ini Syekh Ali Al-Khawas itu konsepnya juga sama dengan yang sudah sering kita dengar. Zikir dan suluk, zikir lan suluk jangan dilali. Seperti itu juga Syekh Ali Al-Khawas. Nah, ketika zikir, ya harus disertai dengan adab syar'i. Makanya akhirnya zikirnya bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar membaca, sekedar anu. Nah, Syekh Ali Al-Khawas ini juga beliau sangat menekankan sisi batiniah. Terus-menerus mengingatkan muridnya jangan sibuk dengan urusan lahiriah. Jangan sibuk dengan simbol-simbol luar diri. Simbol-simbol luar diri itu gelar, kedudukan, dan lain sebagainya. Sibuk luar diri, dalamnya kosong dari rasa kehadiran Allah, itu dilarang. Jadi prinsipnya begini, menurut saya Ali Al-Khawas ini lebih baik hidup sederhana dengan kondisi hati senantiasa hadir bersama Allah, daripada hidup menjadi orang besar tapi hatinya lalai dari Allah. Fa baini wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun wahid. Nah, kalau dari jalur ini, jalur yaitu Syekh Ali Al-Khawas langsung dapat talqin dari Rasulullah. Syekh Saroni ini jalurnya cuma satu, hanya ada satu perantara, yaitu Syekh Ali Al-Khawas. Jadi Syekh Saroni dengan Rasulullah seperti itu. Wa hadhihi tariqun infaradtu biha fi Misra al-an kama awdahtu dzalika fi kitabil minan wal akhlaq wa fil uhud al-muhammadiyah wallahu a'lam. Nah, jalur istimewa ini, jalur yang didapatkan Syekh Sa'roni ini, di masa itu hanya Syekh Sa'roni yang dapat jalur ke Rasulullah, hanya satu perantara. Ini luar biasanya Syekh Sa'roni. Bisa dicek di kitab-kitab beliau. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kita semua tahu bahwa Syekh Sa'roni ini kok punya guru banyak ya? Kok yang mentalkin zikir Syekh Sa'roni ini banyak ya? Dalam tarekat, ya, talqin zikir itu dilakukan oleh seorang guru mursyid, hanya satu guru mursyid itu. Adabnya murid ya berpegang pada satu guru itu, berpegang pada satu mursyid kamil. Nah, kenapa murid tidak boleh berguru lebih dari satu? Ya agar tidak bingung.
Guru satunya memberikan wirid ini, misalkan gitu. Cara mengamalkan seperti ini. Guru satunya seperti ini. Murid bingung. Belum lagi metode, belum lagi cara mengajar, belum lagi arahan. Maka sebagaimana seorang umat itu hanya punya satu nabi, seorang hamba itu hanya punya satu Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, hancur bumi ini. Kalau umat itu punya dua rasul, ya rusak. Begitu juga dengan seorang murid. Tidak boleh memiliki guru lebih dari satu. Karena zikir utama, semua mursyid tarekat itu, zikir utamanya hanya dua. Kalau tidak la ilaha illallah, ya Allah Allah. Dan biasanya ya keduanya. Nah gitu. Nah, ini untuk murid umum, kita ini umum. Cukup hanya satu mursyid kamil. Dalam suluk, dalam menempuh perjalanan kembali menuju Allah. Cukup sekali talqin. Nah, terus Sesaroni seperti itu. Beda. Sesaroni bukan murid umum. Beliau ulama besar yang mempunyai makom dan kedudukan khusus. Lah, mengumpulkan banyak sanad itu, ini dalam rangka untuk menguatkan ketersambungan ruhani beliau, untuk tabarruk. Guru utamanya tetap satu, yaitu Syekh Ali Al-Khawwas. Itu guru utama saya Saroni. Jadi jangan kemudian, kalau sudah kemudian menjadi syekh, ya pasti akan ditawari. Banyak syekh yang ingin kemudian mentalkin, mengijazahkan talqin, dzikir dan seterusnya. Sanad hadis, sanad fikih, sanad tafsir, sanad apapun. Sanad qiraah. Jadi ini sudah kesepakatan seluruh para masyayikh. Nah, Sesaroni begitu itu di masa itu, ya, menerima banyak. Ini menunjukkan betapa luasnya keterhubungan rohani Sesaroni dengan para sufi di zamannya. Ya, intinya begini. Dari apa yang kita kaji bersama-sama tadi, bisa disimpulkan Sesaroni ini secara sanad dzikir, jalur silsilah keguruan beliau ada dua. Ada sisi lahiriah, jalur lahiriah, ada jalur ruhaniyah. Nah, itu komplit Sesaroni ini. Maka zikir yang diwariskan oleh Sesaroni ini legitimasinya kuat. Demikian juga secara keruhanian. Dari sinilah kemudian murid-murid beliau meyakini ya sebegitu kuatnya keberkahan, aliran cahaya dari guru itu. Maka dari sinilah kemudian memang kalau dijelaskan secara kemursidan itu ada mursyid adi, ada mursyid adab. Mursyid adat dan mursyid adab gitu. Mursyid adat itu seorang mursyid yang mewarisi kemursidan dari bapaknya, dari orang tuanya. Kalau mursyid adab itu mursyid yang langsung seperti ini tadi. Menerima talqin, pewarisan cahaya ruhani dari para wali melalui alam barzakh. Nah, walamma laqqanani syaikhi asy-syaikh Muhammad As-Sanawi rahimahullahu taala ansada hadzal bait. Nah, apa yang dilakukan oleh Syekh Sanawi ketika mentalkin Sesaroni? Beliau melantunkan sebuah syair
Ahimu bilaila ma hayitu wa in amut ukal bilaila man yahimu biha ba'di. Ahimu bilaila ma hayitu wa in amut ukal bilaila man yahimu biha ba'di. Kata Sesak Nawi kepada Sesak Roni, aku akan selalu tergila-gila pada Laila selama aku hidup. Dan bila aku mati, akan kuserahkan Laila kepada orang yang tergila-gila padanya setelahku. Ini ungkapan syair. Menegaskan bahwa cintanya Sesak Nawi, kalau di syair ini ya, kita terangkan secara syair dulu. Penyair ini bermaksud dengan bait syair yang ditulis itu menegaskan cintanya kepada Laila yang bersifat total. Cintanya yang mendalam. Bahkan menyatu dengan kehidupannya. Cintanya itu sudah menjadi satu dalam kehidupan seorang penyair itu. Cintanya kepada Laila. Selama ia masih bernafas, cinta itu takkan pernah pudar. Wa in amut ukal bilaila man yahimu biya ba'di. Kemudian ia sadar bahwa hidupnya terbatas. Suatu saat nanti ia akan meninggal. Akan tetapi cintanya terhadap Laila akan selalu menemukan pewaris. Jadi waktu itu Sesak Nawi begitu sangat mencintai Allah atau Al-Mahbub Al-Hakiki, sang kekasih sejati. Jadi Laila, kata Laila atau nama Laila itu memang di syair-syair Arab tradisional itu dalam pandangan sufi dimaknai kepada Al-Mahbub Al-Hakiki, sang kekasih sejati. Al-Mahbub Al-Hakiki itu sang maha kekasih, Allah, Rasulullah, Waliullah. Nah, cintanya Sesak Nawi kepada Al-Mahbub Al-Hakiki ini total, sangat dalam, bahkan menyatu dalam kehidupannya. Nah ini jalur cinta itu, toriko jalan cinta itu di situ. Cintanya kepada gurunya, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Allah, ini menyatu sudah dalam dirinya, dalam kehidupan kesehariannya. Kemudian ia sadar, cinta yang ada di dalam hatinya itu harus diwariskan kepada generasi setelahnya. Nah, guru mursyid ketika mentalkin dzikir seorang murid, mewariskan itu. Nah, yang dilakukan Sesak Nawi seperti itu. Mewariskan betapa besarnya cinta seorang waliyan mursyidah kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu diwariskan kepada para murid. Ini bukan berarti begini. Kalau di manusia itu setelah masanya habis, setelah meninggal, kemudian diwariskan itu, ini karena sudah cintanya tergantikan. Enggak. Al-Mahbub Al-Hakiki itu pesonanya luar biasa. Nah, gitu. Para sufi melihat sosok Rasulullah, ruhani Rasulullah, ini sangat mempesona. Jadi sudah nggak bisa diungkapkan. Nah, makanya ini harus terus diwariskan dari generasi ke generasi. Harus ada. Setelah Sesak Nawi ini orang yang cintanya seperti Sesak Nawi. Ya begitu juga di
kita ini. Ahimu bilaila ma hayitu. Ini lambang cinta seorang salik. Cinta yang totalitas. Cinta yang mendalam. Kepada Allah, kepada Rasulullah sepanjang hidupnya. Nah, kemudian di proses awal tidak akan benar cintanya murid, cintanya salik kepada Allah, kepada Rasulullah sebelum benar cintanya kepada pewaris sejati Rasulullah. Sebelum benar cintanya kepada waliyan mursyidah. Maka kalimat ahimu bilaila mahayitu ini lambang totalitas cinta seorang murid kepada guru. Nah, makanya ini harus diwariskan terus. Kalau kita mengerti bahasa Arab, ahimu itu, waduh, maknanya orang yang sudah mabuk cinta. Orang yang isek kerinduan, yang bergelora, yang meluap-luap. Orang yang ya mabuk, haiman. Orang yang bingung karena cinta. Ini majnun bil hub. Ahimu, saya tergila-gila oleh cinta. Harus sampai begitu. Nah, ini kita potong. Intinya begini aja. Dalam tarekat, ya, seorang guru mursyid itu tidak hanya mengajarkan zikir. Beliau juga mewariskan ilmu, mewariskan metode. Metode apa? Metode mendekatkan diri ke hadirat Allah. Metode mahabbah ma'rifat dan seterusnya. Seorang guru mursyid itu juga mengajarkan jalan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Makanya tidak bisa langsung benar cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah kalau tidak melalui jalannya. Jalannya siapa? Jalannya bagi murid ya guru mursyidnya. Nah, di warisan ruhani itu ada barokah. Kalau cintanya benar kepada gurunya, di situ ada barokah. Dia mendapatkan barokah dari gurunya. Guru juga mewarisi ya suluk perjalanan ruhaninya. Maka murid itu menapak tilasi. Nah, dari apa yang sudah dialami secara spiritual, secara rohani oleh guru mursyid, itu ketika talqin dan di proses suluk itu dipindah dari hati guru ke hati murid. Ketika benar cintanya seorang murid kepada gurunya, secepat itu seorang murid mendapatkan anugerah. Hanya cinta yang totalitas tadi. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada guru mursyid itu ditransfer ke seorang murid. Itu manat rohani itu seperti itu. Ya, seakan-akan ketika talqin itu, ketika seorang murid sudah benar dalam cintanya kepada gurunya, ini langsung ditransfer. Nah, kamu saya warisi, teruskan. Nah, seperti itu. Seperti kalau jasmani orang tua kita, nah ini saya punya tanah 100 hektar. Sudah, ini sertifikatnya, saya berikan ke kamu. Kelola dengan baik. Seperti itu. Nah, ini keruhanian. Maka bagi murid harus terus upaya bagaimana untuk kemudian membenarkan cintanya kepada gurunya. Jadilah kemudian seorang murid ini sebagaimana diungkapkan syair tadi,
ia hidup dengan cinta. Dan ketika mati pun, cinta itu tidak akan padam. Maka cintanya itu akan diteruskan oleh orang-orang, oleh generasi setelahnya. Tsumma qala li qad jarat sunnatul asyakh annahum yadhkuruna lil muridin sanata talqin ba'da talqinihi wa sanata ilbasihim al khirqah lil murid qabla ilbasihi. Kemudian setelah itu Syekh Sanawi berkata kepada Syekh Saroni, ini sanad talqin saya. Nah, jadi diceritakan, kemudian disebutkan juga sanad khirqah. Sanad khirqah itu pakaian sufi dan diberi baju khirqah. Ya, selesai. Ini setelah sanad talqin zikir la ilaha illallah dan Allah. Wa akhbarani aidan anna thamma jama'atan bi biladil Yaman lahum sanadun bi talqinis sholati wassalami ala Rasulillah sallallahu. Ini sedikit berbeda. Setelah mentalqin zikir, Syekh Sanawi juga bercerita, menyampaikan kepada Syekh Saroni tentang sekelompok sufi di Yaman yang memiliki jalur khusus, talqin khusus dalam sholawat. Ini talqin sholawat. Fayulaqqinunal murida dzalika wa yushghiluna bis sholati ala Rasulillah. Orang-orang di Yaman, sekelompok itu mentalqin murid dengan talqin sholawat. Kemudian mengarahkan, menganjurkan, membimbing murid-murid untuk memperbanyak sholawat. Hari demi harinya disibukkan dengan bersolawat kepada Nabi. Fala yazalu yukthiru minha hatta yasira yajtami'u bin nabi yaqdatan wa musyafahatan. Nah ini. Talqin sholawat yang diberikan oleh sekelompok kaum sufi di Yaman waktu itu menyuruh muridnya memperbanyak sholawat sampai murid itu bertemu Rasulullah yaqdatan wa musyafahatan. Bertemu secara yaqdah, secara sadar tadi itu, dan berhadapan langsung. Wa yas'aluhu an waqa'ihi kama yas'alu al-muridu syaikhahu minas sufiyah. Nah, ketika bertemu Rasulullah itu sama dengan bertemu dengan gurunya itu, kayak omong-omongan langsung. Mau bertanya apapun, masalah keruhaniannya, masalah apapun tentang perjalanan spiritualnya kepada Rasulullah. Itu yang dialami oleh sekelompok orang di Yaman waktu itu. Wa anna muridahum yataraqqa bidzalika fi ayyamin qalail wa yastaghni an jami'il asyakhi bi tarbiyatihi lahu. Nah, cara talqin sholawat, cara seperti itu, seorang murid ini dalam waktu yang singkat spiritualnya bisa langsung naik. Ya naik, bisa bertemu Rasulullah langsung tadi itu. Dan dia sudah nggak butuh bimbingan orang yang hidup sezamannya. Karena apa? Karena sudah setelah mengalami yaqdatan wa musyafahatan dengan Nabi itu, yang membimbing orang tersebut langsung Rasulullah. Qala, Syekh Sanawi berkata, wa alamatu sidqi fi tilkat tariqi ijtima'u bin nabi kama dzakarna. Fa illam yahsul lahu bihi jam'iyatun fa huwa battal. Ini harus diingat. Ini catatannya. Syekh Sanawi mengingatkan Syekh Saroni. Tanda kebenaran tarekat sholawat talqin melalui sholawat tadi, yaitu bertemu dengan Nabi. Jadi ada pertemuan dengan Nabi melalui yaqdah dan musyafahah. Jika tidak, nggak ada artinya, sia-sia. Qala wa mimman wasala bidzalika asy-Syaikh Ahmad Az-Zawabi ad-Damanhuri wa kana bidu fi sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin 50 alfa shalah. Bilafdi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Nah, Syekh Sanawi memberikan contoh. Siapa ya orang yang benar?
dalam mentalkin sholawat ini. Contoh, Syekh Ahmad Az-Zawawi Ad-Damanhuri. Ini berhasil mencapai makom yakdotan wa musyafahatan dengan Rasulullah. Setiap harinya, Syekh Zawawi Ad-Damanhuri ini tidak kurang dari bersolawat 50.000. Sampean sewe gak kelakon. Redaksi sholawatnya yang dibaca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dah. Wa mimman wasala min hadhihi tariq aidan asy-Syaikh Nuruddin As-Sanwani munsi'u al-majlis al-muta'alliq bis sholati ala nabi bi Jami'il Azhar radhiyallahu an. Ada lagi juga di Al-Azhar. Itu tadi yang di Yaman. Ini sekarang di Mesir. Mereka yang sampai mencapai makom pertemuan langsung dengan Nabi melalui jalur sholawat ini, Syekh Nuruddin As-Sanwani. Syekh Nuruddin As-Sanwani ini pendiri majelis khusus untuk sholawat di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar sana. Wa kadzalika mimman wasala min hadhihi tariq asy-Syaikh Muhammad bin Dawud Al-Manzalawi wa Syekh Muhammad Al-Adla Al-Latnaji wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa jama'atun zakarnahum fi muqaddimati kitabil Uhud al-Muhammadiyah minal mutaqaddimin al-mutaakhirin radhiyallahu anhum ajmain. Demikian pula di antara mereka yang berhasil sampai ke makom pertemuan dengan Nabi melalui jalur sholawat, Syekh Muhammad bin Dawud Al-Manzalawi, Syekh Muhammad Al-Adla Al-Latnaji, Syekh Jalaluddin Suyuti, dan sekelompok tokoh lain yang disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'rani dalam muqaddimah kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Semoga Allah meridai mereka semua. Nah, terakhir, wa akhadtuha ana bihamdillahi anis Syekh Nuruddin As-Sanwani. Nah, ini luar biasanya Syekh Asy-Sya'rani. Di samping sanad talqin zikirnya sudah seperti itu, jalur-jalurnya luar biasa, beliau juga menerima sanad talqin sholawat dari Syekh Sanwani tadi, yang di Al-Azhar tadi. Syekh Nuruddin As-Sanwani kemudian berkata kepada Syekh Asy-Sya'rani, inna min syartiha aklal halal wa adamil istighal bi syai'in akhar ma'aha siwa ma udzina lahu fi syar'an. Syekh Nuruddin As-Sanwani berpesan kepada Syekh Asy-Sya'rani, syarat utama amalan talqin sholawat sampai bisa bertemu secara langsung dengan Nabi adalah memakan hanya yang halal. Ini kalau sufi bukan zohiron wa batinan. Dan tidak menyibukkan diri dengan hal lain kecuali yang diizinkan oleh syariat. Jadi syarat untuk mengamalkan talqin sholawat itu yang paling utama adalah memakan yang halal, lahir batin. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan waktu. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian terkait dengan sanad talqin Syekh Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, keberkahan rohani dari para wali kekasih Allah, para sufi yang melalui jalur Syekh Asy-Sya'rani ini. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.